Persneling ini akan mengeluarkan suara raungan, men. Dia akan keras gitu. Kalau kita masukkan gigi pertama, ketak, ketak. Halo, what's up? Kali ini aku akan membahas tentang kampas kopling di CB150R. Ya, apa sih fungsi kampas kopling? Fungsi dari kampas kopling adalah untuk penyaluran tenaga transmisi ke mesin. Nah, jadi kalau kampas kopling kalian aus atau habis, disitulah motor kalian itu akan tariannya nggak akan bagus lagi. Nah, jadi kalau kampas kopling habis, sebesar apapun tarian motor kalian atau 250 cc, 600 cc, kalau kampas kopling aus dan tarikannya akan berkurang, men. Nah, oke, kali ini aku akan menjelaskan ciri-ciri di mana kampas kopling sudah aus atau habis. Oke, ciri-ciri kampas kopling aus yang sudah habis yang pertama adalah akselerasi mesin melemah. Ciri-ciri yang pertama ini adalah di saat kampas kopling kalian habis, performa motor kalian itu akan berkurang. Nah, contohnya adalah di saat motor kalian itu kalian bawa kecepatan 120 km per jam, dan untuk mencapai 120 km per jam itu akan lama. Contohnya, seandainya kalian bawa dengan 5 menit untuk dapat 120 km per jam, nah dia akan lama menjadi 15 menit atau 20 menit. Nah, itulah dia yang pertama, men. Ciri-ciri yang kedua adalah motor mengalami slip coupling. Iya. Nah, slip coupling itu timbul karena biasanya kampas kopling itu sudah aus. Nah, tidak jarang juga karena oli mesin kita itu nggak cocok sama motor kita, men. Nah, jadi kalian harus betul-betul pandai memilih oli mesin yang cocok untuk motor kalian. Karena kadang kita berpikir tariannya nggak enak, kita berpikir kampas koplingnya itu habis. Ternyata oli motornya tidak cocok, men. Ya. Ciri-ciri yang ketiga adalah kickstarter loss atau ringan. Ya, kalian tahu kickstarter, ini dia. Sini ya. Nah, ini dia kickstarter. Ini. Nah, jadi nanti kalau kampas kopling itu sudah habis, ini akan jadi ringan. Jadi kayak enggak ada daya gitu. Dan dia akan loss. Kalau di Medan namanya dol. Nah, oke, ciri-ciri yang keempat adalah putaran mesin semakin tinggi. Putaran mesin semakin tinggi ini adalah disebabkan karena kampas kopling motor kita habis atau aus. Nah, contohnya adalah di saat kalian bawa motor ini dengan kecepatan 40 km per jam yang biasanya kalian mencapai 4000 rpm. Nah, kalau kalian bawa ini untuk mencapai 40 km per jam, dia akan sampai 6000 rpm. Nah, itulah dia kelemahan kalau kampas kopling kita aus atau habis. Oke, kita masuk ke nomor 5. Ciri-ciri yang nomor 5 ini adalah ini dia. Ini namanya persneling. Jadi, kalau kampas kopling itu udah habis, persneling ini akan mengeluarkan suara raungan, men. Dia akan keras gitu. Kalau kita masukkan gigi pertama, ketak, ketak, ketak gitu. Nah, jadi itulah dia ciri-ciri kampas kopling yang sudah mulai habis. Ini akan keras suaranya. Ini namanya persneling motor. Ya, kalau di mobil itu namanya yang diapakan itu, yang mudah dipegang cewek gini-gini pun. Nah, itu dia. Oke. Ciri-ciri yang terakhir adalah ciri-ciri yang ke-6. Iya. Jadi ciri-ciri yang ke-6 itu adalah dimana motor kalian yang kalian bawa ini tenaga aja mulai berkurang. Jadi kalau tenaganya sudah mulai berkurang, kalian itu akan mengganti atau akan membongkar mesin kalau kalian biarkan kampas kopling kalian selalu habis. Dan tenaga motor kalian berkurang, kalian pun nggak nyaman pakai ini, terus kalian bakar. Jangan kayak gitu ya. Jadi kalian ganti kampas koplingnya kalau sudah mulai tenaganya berkurang atau ciri-ciri seperti ciri-ciri yang tadi yang sebelumnya kita bilang itu ya. Oke, dan itulah dia ciri-ciri kampas kopling aus atau kampas kopling habis. Jangan kalian biarkan motor kalian rusak seperti itu, oke? I love untuk kalian semua, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke. Hello, what's up? Jadi kali ini aku akan membahas tentang kampas kopling. Kayaknya nampak lah ini. Enggak. Oh ya, nampak. Astagfirullah. Sampai ke sini loh saya. Aku salah. Oh ya, nampak ya kepala apa sih gitu. Bulunya menjigrak gitu ya, Beb.